Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kula terangno saking mulai asbabun nuzul. Rata-rata ulama itu berpendapat bahwa asal mula Isra itu sebagai hiburan dari Tuhan. Di Allah nyukani pelipur larang ini itu saat Nabi ngalami dua kesusahan. Itu periode Mekah itu periode tersulit Nabi karena beliau itu sudah minoritas, ya, kaum minoritas kecil, miskin, pendukungnya ada. Satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu karena beliau dilindungi oleh sinten pamanipun, jadi sinten Abu Thalib. Dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi karena punya istri yang saudagar kaya, ini itu Sayyidah Khadijah. Tapi ternyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi, baik secara materi maupun moral, sing entek-entekan berjuang, ternyata wafat. Khadijah Khutolib wafat. Dikenal tahun itu tahun Amul Husni, tahun kesusahan. Sudah gitu, ini termasuk ilmiah. Sudah gitu, secara ilmiah psikologis kejiwaan Nabi terguncang. Niki rungokno tenan niki ngaji. Terguncang itu karena secara mitos, keyakinan yang Arab niku pun kadung kedekte. Ambek keyakinan yang ditanamkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Kalau kalian ini kafir Mekah itu orang-orang bodoh, orang-orang nggak terpelajar. Mereka itu punya satu mitos, satu keyakinan yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh intelektual Yahudi maupun Nasrani. Apa keyakinan itu? Bahwa kenabian itu yang paling mungkin kalau orang itu dari turunan Bani Israil. Orang mungkin Nabi orang turunan Yahudi atau Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi, mereka bilang antaku innama unzilal kitab wa ala qa'ifatain nak jenenge wahyu harus tidak jauh-jauh sangka turunan-turunan Yahudi. Sebab itu banyak cerita di Quran, cerita konsultasi yang kafir Mekah pada tokoh-tokoh yang setelah konsultasi ya disesatkan. Orang mungkin Nabi kok nemu umiyin pintu-pintu untuk apa? Wahyu. Padha-padha dadi nabi rak kita orang Muhammad. Ini kalau cerita sejarah. Sehingga saat Nabi ngaku Nabi, niku kayak sudah jadi mitos. Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari Palestina. Karena Nabi Ibrahim orang Palestina, Nabi Isa orang Palestina, Yahya Zakaria juga orang Palestina, Nabi Musa juga orang Palestina. Semuanya itu tidak jauh-jauh dari komunitas Baitul Aqsa. Ini ku masjid Baitul Maqdis dan Baitul Muqaddas. Lah itu wong kafir pinter, saking kepengin nyudutno Nabi Muhammad itu sampai Nabi mesti ning Palestina, dia mesti roh cerita-ceritane Nabi ning Palestina. Tapi apa tahu orang Palestina? Wakoke didar-didar, nak kowe pancen tau itu pintu masjid ning Palestina Baitul Aqsa jumlahe piro? Madhepe ning ndi wae. Jadi bahwa Nabi klaim diri sebagai Nabi yang bisa membaca malakutas samawati, baca alam-alam gaib. Niku dites nek iso tenan saiki aku takok jumlahe pintu Baitul Maqdis piro. Niki peringatan kangge santri-santri bahwa semua nabi itu di luar dites fisik. Artinya zaman Nabi sholat di masjid kayak telepon monto terus disiksa Abu Jahal itu hanya ujian-ujian fisik. Tapi di luar itu sebetulnya Nabi juga mengalami ujian-ujian intelektual. Ya kayak cerita-cerita di hadis Sahih, Nabi itu sering didatangi orang Yahudi ditanya, "Mat, saya punya 5 pertanyaan. Yang tahu hanya Nabi. Kalau kamu bisa jawab ya Nabi, kalau tidak ya tidak Nabi." Termasuk takokane, apa pertama yang dimakan ahli jannah saat masuk surga? Takokane aneh-aneh. Terus kenapa anak itu kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? Soal aku aneh-aneh. Dan itu berlanjut terus sampai Nabi di periode mati. Nah sebab itu Nabi itu secara intelektual itu diasah Tuhan lewat proses Isra, di mana Nabi saat itu secara fasih bisa menjawab jumlah pintu Masjid Aqsa sekian. Perilaku Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Ibrahim begini. Sampai di hati-hati Sahih Nabi bisa menjelaskan detail.
Nabi Musa itu rambutnya kayak ini, wajahnya kayak ini, ada mukiwa. Itu detail sekali Nabi. Sebab itu di sini diterangkan oleh Imam Suyuti, peristiwa Isra adalah peristiwa di mana Nabi berjumpa para sinten. Nah, itu asal usulnya kenapa? Karena sudah kayak menjadi mitos. Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari tradisi Yahudi, tradisi Palestina. Paham? Ben sama roh asal usul. Tapi kemudian asal usul itu sebetulnya hanya sementara, hanya permainan politik. Sampai benar sejarah, permainan politik, manipulasi politik. Sebetulnya Nabi itu ya tidak jauh-jauh dari beliau adalah keturunan Israel. Israel itu bukan menunjuk sebuah negara, misalkan salah paham. Israel dalam bahasa Quran itu menunjuk aulad Yakub. Israel menjadi negara kan baru kemarin setelah diberi kemerdekaan Inggris. Paham ya? Israel sebagai negara kan baru apa? Kemarin. Sehingga istilah Israel di Quran maupun di hadis adalah menunjuk aulad Yakub. So intinya di antara anak Nabi Yakub ono jenenge Yahuda. Yahuda di turunan-turunan min Bani Yahuda niku diarani Bani napa? Israel. Ternyata setelah dirunut Nabi Muhammad itu ada beda jauh dengan keluarga Israel. Karena Nabi adalah turunannya Nabi sinten? Ibrahim. Okay. Nabi Ibrahim itu gak ada putra kali, gak ada turunan Ishak kalian Ismail. Ismail kalian Nabi Ibrahim disalap teng Mekah. Ini sing disebut Quran inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi syar'in inda baitikal. Terus saking Nabi Ismail nurun-nurun ngantos Sayyid Adnan. Ya, mulane nak teng Darjanti disebut wa adna bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatu wa mun. Secara teori ilmu nasab Sayyid Adnan jelas-jelas wa adna bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatu wa mun. Tapi yang menjadi masalah, yaitu tadi saya sudah bilang, seakan-akan Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar berbeda dari dinasti itu, dari keturunan itu. Karena orang Yahudi, orang kafir Mekah berkepentingan menggagalkan kenabian Muhammad, sehingga dilecehkan Muhammad bin Abi Qasas. Oh Muhammad yang di rumah tukang ngabes. Jadi, gue nak seneng kiai kan. Inna akromakum indahu atqakum. Cek ben karlan, cek karmen pokoknya takwa ya dia. Ya, enak lagi gedeng kiai itu kan. Anak karlan ya bagian tinggi. Nah, di sini Mekah ya. Jadi nak muni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu terhormat. Mereka adalah orang-orang bangsawan di sekitar Quraisy. Nabi itu katanya Quraisy. Jadi kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu cek ketok terhormat. Wong kafir pinter, nah istilahnya orang Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abi Kapsah, kecilnya Nabi tahu di rumah, cara kini ya karlan yang pinggir desa. Mulane Nabi tahu mergo juga tahu di bapak angkat sing tukang rawa. Wong Mekah pinter, jadi dia Yahudi. Kena istilahnya aja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, itu keren, terlalu rawa, keren. Di Muhammad bin Ibnu Abi. Di wong nak seneng Pak Harto kan Soeharto jenderal besar, anak sing gede wong pemusuk, kan terus repot. Terus nyebut desa asli ini asal dia nak senang bupati ya jadi bupati orang nomor satu di Bojonegoro nak godeng golek asal usulnya itu pun sunatullah mulai rian sampai kiamat sunatullah ini hati kelas apa? Mingkok balanta jika sunatullah lain apa? Ya bahkan begitu. Nah sehingga peristiwa Isra itu satu peristiwa rohani, selain peristiwa rohani nanti akan diwajibkan sholat, juga ada peristiwa intelektual, ada pengajaran intelektual bahwa semua nabi itu harus punya tradisi yang sama, punya karakter yang sama. Jika Nabi dalam proses Isra itu dipertemukan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Dan di situ juga ada diskusi-diskusi. Paham ya? Ini penting kalau terangkan. Karena kalau tanpa tradisi yang berkelanjutan, yang disebut tenggene thariqah jenenge as-sanad al-mutabar, sanad sing mutabar utawi nak tenggene pondok-pondok kitab disebut sanad sing muttasil. Ini nanti semua tradisi kenabian akan melenceng. Kalau melenceng itu ngeri.
Karena setiap orang mesti ada subjektivitas sendiri, punya versinya sendiri. Sehingga semua nabi harus model istilah politik itu punya platform yang sama, punya karakter yang sama, punya model yang apa? Sama. Nah, sebab itu secara intelektual Nabi Muhammad itu dikenalkan oleh karakter para nabi-nabi itu. Detek satu Quran 30 juz. Andai kan sampai hafal Quran, sampai menurut sejarahnya coba. Kita ini kan kadang dibentuk, artinya kita ini ya alhamdulillah sudah kadang dibentuk, tahu sejarah para nabi. Tapi asal usulnya kita tahu lewat kitab yang namanya Al-Quran. Supaya apa? Nabi Muhammad itu dibimbing bahwa Quran atau ajaran beliau benar-benar musaddiqan lima baina yadayhi, benar-benar selaras dengan ajaran sendiri. Mulai ajaran yang bersifat samawi sampai hal-hal yang dasarnya, yang menyangkut tabiat atau dasarnya. Kalau contohnya misalnya begini, Nabi Muhammad disejarahkan Nabi Ibrahim, beliau punya problem. Problem itu berupa punya bapak atau paman yang tidak Islam. Bahkan nak nih cerita nih desa dari Nabi Ibrahim cilik kon adol patung, terus didol meniki patung, ya ora manfaati ra mudarati, tuku karep ora napa karep. Ono sanate ora kok cerita itu populer. Disejarahkan begitu. Jika Nabi Muhammad tahu, oh ternyata yang punya problem ngadepi keluarga itu tidak saya tok. Dulu Nabi Ibrahim juga punya problem ngadepi keluarga. Aku tak lumayan rumah paman, Pak Lek, Pak Dia Abu Jahal bener. Nabi Ibrahim malah bapak. Setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Nuh, seorang nabi besar yang punya nasib sial, yaitu istrinya pengkhianat. Mereka jadi kiai di bojo judes itu tidak masalah. Mulai disini terima kiai di bojo judes biasa. Ya itu tadi Nabi Nuh itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo loh, bukan kebenaran. Kita kan paling dicoba bojo judes dengan ringan, paling banter pecah piring jelas itu murah. Begitu terus. Nabi Musa juga diceritakan Nabi Musa. Beliau adalah seorang sosok Bani Israel yang temperamental. Ya dasarnya sekali. Saking temperamentalnya ketika tukaran ya terus. Karena nak kiai temperamental kadang utusan ya ono sana dari Nabi Musa ku nak tukaran ra cocok napa? Jatuh. Bawa kazau Musa faqadha alaih. Artinya ya dasarnya sekali. Cerita ABG ini kubure nggih wonten saat beliau melarikan diri, lalu ketemu cewek loro. Ya ora wenti barang Nabi Musa waduh mari maksiat ae terus kok. Wadek aja mlaku ning ngarepku, nek kena angin aku ora sikile mari nafsu, aku nabi nafsu barang kan rapat. Nah ngono ke mlaku buri, ya basaria sekali sampai detik. Terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi sehingga menjadi tradisi bahwa semua nabi akan mengalami problem dengan kaumnya. Kemudian disuaka politik oleh komunitas yang berbeda, yaitu komunitas Nasuhab itu di luar pemerintahan Fir'aun. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad, komunitas Mekah itu menyiksa Nabi, bahkan mengimbargo Nabi. Semua aliran dana, aliran ekonomi, akses dana, akses makanan itu ditutup di Mekah. Sehingga Nabi sampai dahar dedaunan fisik di Bali Mekah. Tapi beliau diselamatkan oleh sahabat Ansor yang terpisah dari komunitas Ahlu Mekah. Itu mirip ceritanya Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Syuaib yang terpisah total dari komunitas Fir'aun. Ini penting ulang-ulang ketika sehingga karakter-karakter kenabian itu tidak berubah. Karakternya sama. Sehingga setelah kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali nabi palsu. Paham ya? Mengenai kalau nabi palsu paling seneng sotek, ketara palsunya. Lah sing repot sing ora ketara, mergo jenenge Ahmad Muhammad tak mirip. Mulane nek kowe dijeneng supaya ora aku nabi jenenge Kartolo. Mergo nek Ahmad bin Bulan ora jenenge Ahmad. Ana terkenal nabi nek ora jenenge Muhammad utawa napa? Mulane Ahmad bin Bulan pas ngaku nabi pengaruhe gede mergo mirip. Mulane kula wingi takoki mahasiswa Jogja. Gus. Cara jenengan jeneng Jawa mek Arab apa? Nak trennya akan nabi palsu ke Jawa ke Kartolo. Karena secara kriteria kenabian tidak akan masuk. Anak-anak jenenge Kartolo atau Karmen itu tidak akan masuk kriteria wong sing bakal jadi nabi. Lah anak jenenge Ahmad tak mirip-mirip nabi.
Oh, Ahmad Hulam bin Mirza wali ngaku nabi itu jenenge Ahmad. Musaddiq yang mergo musaddiqal 5 beda ya. Lah anak Kartolo karena kok ono. Mulane saiki sing jenenge Jawa kudu syukur. Akan terbebas dari mengaku napa? Nabi. Lho syukur kan gak akan salah. Di barokah sampean jeneng Jawa, orang-orang ngaku napa? Nabi. Selamat. Kudu syukur. Paham ya? Tidak apa-apa, itu harus dinikmati. Itu tadi, karena Nabi itu punya karakter yang sama, punya tradisi yang sama, yang mirip-mirip. Itu kenapa Quran berkali-kali menceritakan sisi-sisi kenabian Nabi di luar Nabi Muhammad. Karena biar karakter Nabi Muhammad terbentuk, ya, terbentuk dengan karakter Nabi sebelumnya. Tidak melenceng. Kemudian itu ditiru oleh ulama kita. Kita punya guru punya guru lagi, punya tradisi yang sama. Nak mulang kudu istiqomah, santri loro lah kudu diulang. Nah, sedati kiai cuma pati jun arep duwe, pokoke dilatih. Tapi dari kiai orang pati jun empat abang, duit saiki ku abang. Dhisik duit paling gede ra 50.000 iku ora ijo. Lah saiki 100.000 abang. Dadi saiki nak nasihati nak arep duwe aja mipate abang. Mergo ijo wis gak akeh. Paham napa? Kena akal-akalan itu kan repot. Juga kalau di santri dapur, nak di bojo cuma moro tangan. Kalau betul moro tangan, sekolah satu pak moro sikil. Kena anak dong adu-adu nih bojo di loro, baru bojo nih mau apa? Kau jadi rapi pak ini bojo jadi loro, fitnah, sebenarnya kalau kan repot, ketemu cangkem elek rusak kan fitnah udah tak lho bener apa telu nah saat ini politik konten enggak, saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi 1 sen pun uang rakyat mengedan tapi korupsi 1 sen ngomong rakyat tapi korupsi apa? 1 sen ngono miliaran korupsi apa? 1 sen ya mesti ya ayo, jadi zaman akhir itu kayak zaman dhisik, kayak Abu Nawas kabeh. Jadi apa-apa men mboten karu-karu. Wah itu permainan kata begitu ini perlu penting terangkan. Saya sebagai ahli Quran, orang yang banyak baca Quran, itu kita akan tahu betul betapa parahnya atau akibat negatifnya dari permainan kata itu. Dan itu dilegalkan Quran, disahkan Quran dalam beberapa ayat. Yaqulun apa yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsyah, wah Muhammad sing anake Karlan, itu ora ummiyin. Balik dari wong alim di istilahnya bapakmu sing cilik iku angon wedhus. Ya terus repot ajur kan? Itu biafahim. Efektivitas biafahim itu sampai tenggene tarikh Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtad jamu minasahab. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang istilahnya itu jamun minasahab, meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak shohat. Misalnya menyangkut nasab-nasab. Orang Yahudi pinter, doa apa muslimin, orang-orang muslim yang imannya masih lemah. Delok lan Nabi, wong kok pelimplane. Dhisik Ka'bah madhep Baitul Maqdis. Iku wis bener iku mergo kiblate Nabi Musa. Nabi-nabi dhisik kiblate Baitul Maqdis. Nah, saiki gara-gara dekne kangen keluargane panjenengane cah Mekah, saiki kangen Mekah. Terus kon manggon omahe buyut-buyut dhewe. Dadi kiblat ya dino omahe buyut. Kangen-kangen dhewe itu urusan kiblat. Jadi pas Nabi itu masih di Medina. 16 bulan Nabi sholatnya madhep Baitul Maqdis. Suatu saat tok wahyu falan waliyana ka kiblatan tarku. Fawalli wajhaka satral masjidil. Sakniki kan madhep teng. Sajane iki normal saja. Artinya normal ya normal. Tapi orang Yahudi memanipulasi bahwa itu fakta bahwa Muhammad itu
memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri. Mergo dene kangen keluargane ra iso mulai. Terus sholat madhep daerah dhewe, nggo pelipur lah. Jadi sahabat sing gak apa sing diangen-angen iya. Dan ini kula peringatan tentang santri-santri. Sebab itu kalau sampai jadi kiai itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas. Semenjak itu Quran mewahyukan secara nalar sejarah. Ini sing disebut ayat Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamun Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad nantang ning tokoh-tokoh Yahudi. Apa salahnya saya punya dua kiblat? Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya karena dulu Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblat Ibrahim dan dia lebih senior. Lebih apa? Senior. Sebelum ada Baitul Maqdis sudah ada Mekah. Mekah lebih senior, lebih tua. Terus disebut fihi ayatun bayyinatun maqamun Ibrahim. Nabi Musa, Isa adalah periode setelah Ibrahim. Sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu Islam bangga. Makanya sampai kalau ngaji hadis-hadis sahabat itu bangga. Ana mimman sholla ilal qiblatain. Ana mimman sholla ilal qiblatain. Aku termasuk sahabat yang menangi dua kiblat. Mergo zaman madhep Baitul Maqdis kiblatul anbiya, madhep Mekah di kiblatul. Artinya apa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklid buta, tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah Mekah. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamun Ibrahim. Artinya Quran tidak pakai teori mitos. Pokoknya Nabi ini saiki aku ya terserah aku, itu udah begitu. Paham ya? Tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal usul Mekah jadi kiblat itu rasional sekali. Bukan karena Nabi orang Mekah, memang dulu-dulunya Nabi Ibrahim berkiblat di situ. Jika Quran jawab inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Terus kula bolak-balik masalah Isra. Niku masalah yang selain pelikul rara itu ada petualangan intelektual, petualangan ilmiah, di mana Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah, ya, diperkenalkan watak para nabi, pilihan hidup para nabi, bahkan tradisi-tradisi para. Sehingga mangke teng hadis sahih wonten keterangan saat Nabi nyancang atau menambatkan himar atau buruk itu ya di batu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang apa? Jadi tradisi itu dimulai dari barang-barang sepele. Caranya nyancang buruk ya nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa? Dulu. Terus memulainya metode juga sama dengan nabi-nabi. Bon itu secara ilmiah tarifnya. Ini yang menyangkut akidah firqah fil Islam. Ini kalau terang. Menurut ahli sunnah, orang yang mengingkari Isra itu kafir. Ya kafir karena zikira fil Quran. Isra itu zikira. Makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa Mi'raj. Tapi nak teng Indonesia kadung menang merjep peristiwa Isra dan apa? Pokoknya bahasa kadung salah, kadung menangan ya menang. Kadung istilah Isra dan apa? Sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya Isra. Artinya yang memungkiri Isra itu kafir karena dikira kafir. Lah kemudian Mi'raj menurut keyakinan ahli sunnah itu terjadi. Setelah terjadi itu masalahnya biruhi wajah sadihi jaminan ma'an atau biruhi faktor. Nah, kemudian menjadi firqah-firqah yang macam-macam. Ada yang meyakini biruhi wajah sadi, ada yang meyakini biruhi apa? Faktor. Sampai kalau ngaji Al-Kawakibul Lama karangannya Mbak Fadl atau kitab-kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh NU. NU dulu pas musyawarah besar di Jepang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan itu Al-Kawakibul Lama yang dikarang Mbak Fadl. Itu memang kita termasuk mengikuti yang biruhi wajah sadi. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah ini termasuk Aisyah yang ini biruhi apa? Fakot.
Tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah fiqh, terus menjadi masalah sains, masalah pengetahuan. Kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah, kan artinya masalah itu kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sama. Wah itu mokal, orang dengan kecepatan sekian pasti hancur. Dan agama ukur dengan akal terus ya repot. Wong dipendem jadi baru ya dibakas tangi barang. Jadi sing disoal ora mek rotok kabeh napa disoal. Manjen masalah ini masalah sing ya pun itu buatan penting. Nah, itu terus kemudian menjadi terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi, kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa, itu terus diterangkan di hadis-hadis. Jadi kalau balik ke keterangan wahyu, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan Nabi-Nabi sebelum. Karena ini penting. Sama nek sira rasane dadi kiai. Niku krasa banget. Misalnya kita akan dididik ala pesantren. Kita punya kiai yang punya tradisi. Misalnya nak wong nakal wong minum astagfirullahaladzim mongko ngono kan. Ya. Jika wis kaya identik kanggo kiai NU atau amalia NU rawani naboi wong sing nyabu. Ya rawani nyadui wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI, orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janji itu begitu. Kiai paling anti kemungkaran lain, bisa kiai paling kerengal sapa yang terkenal kerengal. Mereka ada punya catatan rekod bahwa mereka pernah jodosi wong minum. Masih sing sering jotosi santri lah itu pernah tahu lah. Terkenal jotosi napa? Wong sing mabuk sing itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal hijau be abang, yang abang nggak banget kenal. Sing hijau. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi arah kemungkaran menangkalanya lewat proses dihikmati oleh ibadah hasan. Kita ini gak punya tradisi arah kemungkaran milih model Nabi wa mahdi kopi baik Nabi layak. Itu ya kayak ada janjian. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib, nahi mungkar itu begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Kalau di Timur Tengah kebalikan, mana ada terima karuan wong nakal, podo soleh beda aliran halal dibunuh, sehingga wong Sunni yang ngalalo dari wong Syiah yang ngalalo dari wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai anak mau kitab fikih khas Arab, mau biasa nih. Wong niku muhaddarun dawu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di madzhab lopo disebut darun apa? Sehingga kita itu tadi kita punya tradisi. Saya itu kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali sama atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampai kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abdul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara Islam karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler, artinya mereka misah dari negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu, karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah, yang Sunni dianggap sesat, halal darah. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni, sing Syiah dibantai, sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam itu pimpinan Saddam gitu. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanul Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bapak Setanas Tokoh itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah, tapi itu kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur, paling mereka adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali, karena orang Arab itu tembak-tembakan.
Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mantelnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik. Ini tidak konstitusional, ini apa? Gus Dur bau jurus dekret. Sing sitok bau jurus sidang istimewa. Kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Bukan ada istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh, sampai harus syukur. Selama ini orang awam sering bilang, loh kiai kok tukaran. Sampai bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudak. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan. Saat Arab Saudi jadi Wahabi, besar-besaran pembunuhan pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak, di si anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa? Itu lebih baik ketimbang gitu adu jotos atau adu hijab. Itu masih bagus. Dan ini sampai biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda madzhab saling bunuh. Di Mesir ada Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar saya tutup sing tokoh populer mau tak bukti jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering. Terus zaman anyar-anyaran NU asas tunggal bedanya Gus Dur dengan Kiai Asad. Sak mangke bedane PKB dua ver. Mereka menyelesaikan secara beradab lewat pengadilan, untuk pengadilan kalah lewat MA beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak kemudian undang Amerika, maksudnya sekarang nggak tahu. Di Timor Leste yang latihan bikin kampus hutan di situ. Indonesia paling banter ngobong foto di SBC. Ya masih terhormat, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa beradab. Wong ras tujuan tadi ya rasa-rasa. Kiai kok ngono, kita kiai kok ngono. Kok sing kiai tengah-tengah yo ono sing ngono, ono sing ngene. Sing ramel-ramel biasanya terus milih amane, ono sing ngono, ono sing ngene. Jadi artinya kita, saya itu berkali-kali ngaji. Sampai kalau sering baca Quran dan menghayati, artinya orang baca Quran pelan-pelan orang menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar. Ini jamaah sini harus tahu. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang itu saya paham, tambah. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwana. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barakatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwan, menjadi bersaudara. Sampai kalau melihat TV merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Indonesia. Tapi sebetulnya ada asal usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwan, tidak apa, yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena tidak ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional. Makanya saat di Jogja ditanya, cara jenengan seperti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang sekarang setiap orang bikin from apa forum, yaitu baik kalau niatnya baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hakku itu kelompokmu, pokoknya anggar RU atau Muhammadiyah aja mayoritas, kamu milih salah situ. Bukan karena saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih
Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konflik itu lebih tidak terpola, tidak apa? Umpama Hasyim tukaran dengan Din Samsudin itu terpola. Tapi nak ambil uang rasa ketua dulu tidak terpola. Bagaimana? Ikhwanan harus disyukuri. Ya, dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netralnya mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya. Lah akulah cara nuruti GR sebagai kelompok diri. Ngawi di umat, di pengaruh sing nyucuk wis akeh. Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot. Mursyid di kelompok dewe, tukang toreko di kelompok dewe, tukang ngaji di kelompok dewe. Model kitab pirang-pirang itu jamaah Jalalain, jamaah Mu'min, jamaah Abdul Wahab, sing iso ngaji, jamaah tahlil, jamaah istighosah. Orang lebar. Saya tuh kalau ditanya di Jogja, meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita ada setuju atau Muhammadiyah dalam banyak hal dan satu dua. Itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan. Dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Iran. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir? Karena mereka seragam Syiah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah. Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam habis semua. Kita ada bicara itu ya akidah, mungkin kamu bisa debat bahwa itu benar apa enggak, tapi karena relatif aman nggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau tidak itu ya Muhammadiyah. Buat cocok cocok milih. Itu lebih mudah ketimbang ada faksi-faksi baru kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. Mengenai kalau saya pribadi melihat ayat itu dihitung Tuhan sampai Allah ngendikan apa if kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi napa. Kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih tapi karena rakyatnya tidak bentrok. Ya bayangkan kayak Indonesia. Andai kan Jawa itu mayoritas Islam. Kemudian mereka ingin mendirikan negara Islam. NTT merasa tidak diwongkir keluar dari Indonesia. Nanti Maluku, Ambon juga gitu. Daerah-daerah yang Islamnya tidak mayoritas begitu. Kayak apa susahnya militer? Andai kan setiap kelompok itu punya jamaah besar, terus sering bikin muktamar, SBC berbakar, muktamar NU, Muhammadiyah. Kabeh wong di kelompok pra kesel SBC, gak sudah jadi presiden. Juga setiap forum umat Islam gawe napa? Kok gawe muktamar? Iku muktamar rumono tandingane, wis pirang-pirang.